malam itu. Dan dia di pintu. Jangan kamu apa-apakan hambaku itu, anakku itu. Kamu akan mati. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Maka pada malam itu dia tidur terus sama suami. Jangan, tidak ada dosa. Maka ketika dihadapkan kepada Pilatus, datang orang Farisi, orang Yahudi, orang saya, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Apa yang terjadi sekarang? Maka datanglah Yesus. Aku tidak ada satupun kulihat kesalahan dari orang ini. Tidak ada satu kesalahan pun kudapati dari orang ini. Mengomong Tuhan Yesus, tidak ada pun satu kesalahan kudapati. Tapi datanglah orang Farisi, orang Yahudi, orang Saduki, orang Israel. Salibkan dia, salibkan dia. Karena sudah dibutakan oleh iblis. Biarlah sama anak-anak kami kesalahannya, dan kami dan keturunan kami. Maka Pilatus bilang apa? Ambil dulu perdasuan. Ambil dulu perdasuan di sini, cuci tangan. Diambil cuci tangan. Dia cuci tangan di situ dan berkata, ini tandanya aku tidak bersalah kepada orang ini, dan satu pun tidak ada kesalahan kudapati bagi Yesus ini. Dia cuci tangan, dan aku tidak ada bersalah untuk kalian. Maka disalibkan Yesus. Pilatus juga mengakui Yesus mati bukan karena berbuat dosa, tapi karena dosa-dosa manusia. Dan tidak hanya itu, ketika Yesus mati di kayu salib, kegelapan menutupi dari 12 siang sampai jam 3 sore. Maka ia berkata, dilihatlah gerumu, bahkan orang-orang bangkit, orang-orang yang mati bangkit. Sungguh benar orang ini, sungguh dia benar orang ini, tidak ada kesalahan pun didapati. Tentara Romawi juga benar, sungguh orang ini orang benar. Yesus mati bukan karena berbuat dosa, tapi karena dosa umat manusia, karena dosa kita, supaya kita diselamatkan. Amin. Itulah bukti cintanya yang luar biasa. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan ayat 56. Satu ayat, satu perikop. Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan 56. Sudah dapat kali dulu kita baca pergantian ya, supaya kita sama-sama diberkati firman ini. Haleluya. Yang tidak membawa kitabnya didengarkan saja. Haleluya. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Amin. Amin atau masih belum amin ini? Matius 27 di Injil Matius perjanjian baru. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Amin atau aman? Amin, haleluya. Mari kita baca secara bergantian ya. Saya akan baca ayat 45, Bapak Ibu Saudara baca ayat 46. Demikian firman Tuhan. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 pagi. Ayat 46. Kira-kira jam 3 ini yang artinya Allah mengatakan kalau mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, yang memanggil Elia, 48. Yang mencucukkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus mendengar suaranya, lalu dan lihatlah, tapi di bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah.
dan kuburan terbuka dan dengan orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan membagikan diri kepada banyak orang. Kepala menjadi sangat ketakutan ketika mereka melihat Tuhan dan apa yang terjadi. Sungguh dia ini adalah Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. 1, 2 ya. Di antara mereka Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Ini adalah fakta. Inilah fakta kebenaran, bukan dongeng. Ada orang pengajaran sesat, Yesus mati di bukit Golgota, dongeng. Salah. Ini kebenaran, bukan turi-turian. Ini fakta. Mereka berkata Yesus bukan mati, Yesus tidak mati, itu dongeng. No, Yesus benar-benar mati di bukit Golgota. Karena apa? Karena Yesus itu manusia. Yesus itu manusia 100% dan Allah 100%. Kenapa saya katakan manusia? Yesus itu mengalami kelaparan, mengalami kehausan, mengalami yaitu rasa nyeri, sakit, bisa mengalami capek, menangis. Yesus mengalami itu. Itulah manusia. Maka mereka berkata bahwa Yesus itu bukan mati. Mati benar. Mati. Apa yang mati? Apakah keallahannya yang mati? Bukan. Yang mati adalah kemanusiaannya secara lahiriah. Kemanusiaannya secara lahiriah itu yang mati. Tapi keallahannya sebagai Tuhan dan selamat tidak mati. Karena dia adalah Allah sendiri. Maka kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, mulai dari jam 12 kegelapan sampai jam 3 siang. Kegelapan menutupi seluruh bumi ini. Maka kira-kira jam 3 Yesus berseru, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka prajurit-prajurit tentara itu mengira dia memanggil Elia. Kita tunggu dulu. Ada orang yang dari pasukan tentara itu mencelupkan anggur ke asam. Kasih anggur ke asam, makin asam lah, nggak enak. Jangan kasih itu. Kita tunggu dulu. Dia memanggil Elia. Apakah Elia datang menyelamatkan dia dari salib ini? Mereka tunggu, tidak ada. Mereka tidak tahu apa artinya itu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah Bapa di surga meninggalkan Yesus? Tidak. Allah kita itu tidak meninggalkan Yesus. Bapa di surga tidak meninggalkan Yesus. Kenapa? Seperti olah-olah Bapanya di surga meninggalkannya. Karena itu sudah janji penggenapan. Harus melalui anaknya Yesus Kristus mati di kayu salib supaya manusia selamat. Itu janji dan penggenapan, tidak bisa lagi hanya melalui Yesus. Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus umat manusia. Maka Bapa di surga memalingkan mukanya dan itu sedih. Itu dengan kegelapan menutupi seluruh bumi ini. Ini bukan berarti Allah meninggalkannya, bukan. Karena janjinya harus melalui Yesus. Melalui hukum Taurat tidak bisa. Harus anaknya sendiri, Yesus Kristus, turun dari surga untuk menyelamatkan kita. Maka Yesus bersuruh pula, ya Bapakku, kuserahkan nyawaku kepadamu. Ketika Yesus mati, baik Allah di Yerusalem terbelah dua. Baik Allah itu yang dibangun oleh Raja Salomo yang megah,
dan begitu indah sekali. Terbelah dua ketika Yesus mati. Apa itu artinya? Ada tabir bait Allah itu terbelah dua. Apa artinya? Artinya tidak lagi penghalang buat kita untuk datang kepada Tuhan. Kita bisa langsung berbicara langsung kepada Tuhan lewat Yesus Kristus. Dulu gak bisa, harus melalui perantara, melalui imam Lewi. Jadi kalau umat Israel, bangsa Israel ingin berdoa, harus sampaikan, doakan dulu, ini doaku, minta pertolongan, minta pengampunan. Harus imam yang berdoa, tidak boleh umat itu, nggak boleh bangsa Israel, harus melalui perantara. Tidak bisa. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, pemisah itu nggak lagi kita langsung sampai sekarang langsung bercakap-cakap dengan Tuhan. Tidak melalui imam Lewi, tidak melalui pendeta, langsung kita orang percaya berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Tidak lagi melalui perantara hamba-hamba Tuhan, tidak melalui perantara pendeta, tidak melalui perantara imam-imam. Kita langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Itu artinya tabir terbelah dua. Tidak ada lagi hukum Taurat yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Haleluya. Bahkan tadi dikatakan di sini, itu sungguh dia ini anak Allah. Sungguh dia ini adalah anak Allah yang kudus, yang benar. Ketika dilihat gurungu, gempa datang. Bahkan kita baca tadi, orang-orang yang mati dalam kuburan terbuka dan bangkit menuju kepada tempat yang kudus. Itulah buktinya Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Yang pertama, orang-orang Pilatus menyaksikan dia orang benar. Bahkan orang prajurit menyaksikan dialah orang benar. Dan tidak hanya itu, sejak bayi Yesus telah disembah. Telah disembah, tidak ada yang lain dari bayi disembah. Itu membuktikan Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Allah. Bahkan tidak hanya itu, ada yang bangkit dari orang mati ketika Yesus mati. Itu orang-orang benar datang ke tempat kudus, ke tempat Tuhan Allah. Haleluya. Apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Apa makna kematian Kristus buat kita? Apa makna kematian Yesus buat kita? Untuk apa Yesus mati? Kenapa Yesus mati buat kita umat manusia? Yang pertama adalah untuk menggenapi janjinya kepada Bapa di surga. Harus mati. Gak bisa, harus mati. Maka ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya Bapakku, kalau boleh cawan ini berlalu daripada, kalau boleh salib ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendak, melainkan kehendak. Karena Bapa sudah berjanji kepada anaknya, diutus anaknya ke bumi ini, ke dunia ini, harus melalui Yesuslah manusia itu selamat. Dan janjinya itu apa? Harus mati di kayu salib, harus mati di Bukit Golgota. Bukit Golgota itu artinya apa? Tempat tengkorak. Di Bukit Golgota ini banyak kuburan, tempat tengkorak namanya. Semua banyak kuburan. Dan di bangsa Yahudi dan Romawi, orang-orang yang disalibkan ini adalah penjahat umum, penjahat kakak, penjahat yang paling besar. Maka ada dua orang yang disalibkan ini penjahat besar, sebelah kanan dan sebelah kiri. Penjahat ini pembunuh bayaran yang paling besar. Dan itu pantas disalibkan mereka. Jadi orang-orang yang disalib itu orang-orang yang paling jahat. Kalau sekarang di Indonesia yang paling jahat itu dimasukkan ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan, di Pulau Nusa Kambangan. Di situ laut, nggak boleh kemana-mana. Kalau dia lari
langsung terjun ke laut, mati konyol. Nggak ada darat. Pulau ini laut semua. Itu yang paling ngeri. Jadi penjahat yang paling kakap di Nusa Kambangan yang tidak boleh lolos dari sana, dan akhirnya akan hukuman eksekusi mati. Tapi Yesus bukan penjahat. Yesus adalah orang benar. Tapi dua penjahat ini sebelah kanan dan kirinya disalibkan. Tapi apa yang kita lihat saudara? Di sebelah kanan ini mengakui Yesus Tuhan dan mengakui dosa-dosanya. Tapi di sebelah kirinya itu meninggikan diri dan merasa benar. Sudah penjahat merasa benar, tidak mengakui kesalahannya dan tidak menyembah Tuhan, tidak mengakui Tuhan sebagai juru selamat. Apa yang terjadi saudara? Datanglah yang di sebelah kirinya. Kalau benarnya engkau Tuhan, suruhlah engkau menyelamatkan diri dan menyelamatkan kita dari sini. Sebelah kirinya. Dia ngomong seperti itu, dia tahu diri. Tapi datanglah sudah. Teman, kamu nggak tahu diri. Kita malah disalibkan ini. Jadi mereka sebelum mati jam 3 itu ngomong-ngomong. Disalibkan, ngomong-ngomong. Kamu tidak tahu diri ya. Kita pantas disalibkan karena kita adalah pembunuh. Kita melakukan kejahatan. Pantas kita alami ini. Tapi orang ini tak satu pun kesalahan kulihat. Tidak ada kesalahan kulihat. Bayangkan sebelah kanan Yesus mengakuinya. Dia rela mati bukan karena berbuat dosa. Maka ketika Yesus melihat, tapi kalau kita pantas kita lakukan ini, kita alami ini karena kita melakukan kesalahan. Maka dia memohon kepada Yesus. Yesus, ketika engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Ketika engkau datang sebagai raja dan aku tahu engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Apa yang terjadi? Yesus bilang apa? Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Keselamatan itu bukan nanti, bukan besok, bukan mudah-mudahan, sekarang, hari ini. Jadi keselamatan di dalam Yesus tidak nanti, tidak dulu-dulu, bukan, sekarang terjadi keselamatan. Hari ini bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Di sebelah kanan Yesus diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia mengakui dosa-dosanya. Yang kedua, karena dia mengakui Yesus Tuhan, Raja segala raja. Maka dia memohon kepada Tuhan, ingatlah akan aku. Maka Yesus mengatakan, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Maka orang-orang yang mati di dalam Yesus Kristus sampai hari ini, mereka di dalam Firdaus. Firdaus itu apa? Udah seperti surga, tempat penghiburan, udah seperti di surga itu. Tapi nanti kita ketika Yesus akan kembali, mereka akan dibangkitkan, mereka akan meminta 1000 tahun damai di bumi ini sebelum ke Yerusalem baru. Turunlah Yerusalem baru dari surga. Disitulah dikumpulkan semua orang-orang benar, orang-orang yang dari Firdaus itu akan datang ke Yerusalem baru. Ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk apa? Untuk menggenapi janjinya. Kehendak Bapa di surga harus melalui Yesuslah manusia diselamatkan. Tidak ada yang lain. Harus melalui Yesuslah manusia itu masuk surga. Harus melalui anaknya Yesus Kristuslah manusia itu selamat. Tidak ada yang lain. Dan intinya apa? Harus mati. Memang itu janji Bapa di surga. Tetapi saya bilang tadi, Yesus mati bukan berarti kealahannya mati, tapi manusia secara batiniah, ilahiyah itulah yang mati. Nah, manusia secara lahiriah itu yang mati, tapi kealahannya hidup selama-lamanya. Karena Yesus Kristus itu tetap hidup selama. Dan buktinya dia bangkit pada hari ketiga. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan bangkit pada hari ketiga.
Aku akan rombak bait Allah ini dari hari ketiga. Datang berkeringat, ini sudah bertahun-tahun dibangun bait Allah ini, masa 3 hari kau hancurkan rombak? Mereka nggak tahu mengenai tubuhnya. Jadi akan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus itu adalah mati bukan karena berbuat dosa. Amin. Haleluya. Amin. Yesus mati bukan karena melakukan kesalahan, bukan melakukan pelanggaran, tapi karena dosa-dosa kita. Yesus Kristus Tuhan itu mati dengan sukarela, bukan dengan paksaan, tapi dengan tulus hati. Itulah bukti kasihnya buat umat manusia. Itulah begitu besar kasih Allah buat manusia. Maka dikatakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga rela mati di kayu salib. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita ingat, yaitu kasih Kristus. Mari kita ingat pengorbanan Yesus yang rela mati di kayu salib dengan kasihnya yang luar biasa. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Amin. Jangan pernah lupakan pengorbanan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Dan kita berkata, belum seberapa yang kualami ini dibanding dengan pengorbanan Yesus. Belum seberapa penyakitku ini, belum seberapa masalahku ini dibanding dengan pengorbanan Yesus yang telah mati di kayu salib. Haleluya. Maka dikatakan, kita belum sampai di salib, belum sampai mencucurkan air mata dengan darah yang keluar. Maka dikatakan di Ibrani, maka kita tabah menghadapi kehidupan ini. Kenapa? Karena kita ingat pengorbanan Kristus yang mati untuk menebus kita. Makanya jangan pernah putus asa, jangan pernah putus pengharapan mengiring Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Tetap percaya kepada Yesus dan ingatlah kebaikan Tuhan yang tiada taranya, yang telah mati menebus kita. Amin. Haleluya. Undang talu pahon ima pengorbanan Yesus ini. Badiko macetong, badiko maju pengorbanan Yesus tunawalani. Ada sebab di kapeo. Das seberapa hapeo nawalanyo dibandingkan pengorbanan Yesus mati di kayu salib. Das lebih hapeo. Mulut tadere Yesus di jalan kiri rosa ditakut siang taman Getsemani. Jadi saya mengkhianat mentok Judas Iskariot. Mulu umat non imai bana takut man. Mulu umai mana imai bana. Itu tentara Romawi ini. Apa yang terjadi sekarang? Yesus dengan murid-muridnya satu orang nggak ada, yaitu Judas Iskariot, nggak ada di situ. Mereka berdoa di taman Getsemani. Ternyata murid-muridnya ngantuk dan tertidur, ngantuk, ngorok. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidakkah engkau bisa berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Tidakkah engkau bisa berdoa 1 jam dengan aku? Yesus ngomong sama murid-muridnya, tapi mereka ngorok, ngantuk. Iblis buat mereka nggak bisa berdoa. Iblis membuat mereka tertidur dan ngorok, ngantuk sekali, ngantuk berat. Maka Yesus berdoa, melangkahkan kakinya, berlutut, dan kita baca di Injil itu sampai mencucurkan darah, bukan air mata lagi, darah. Yesus berkata, ya Bapakku, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, penderitaan ini, salib ini. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Ini Yesus Kristus Tuhan ketika di Taman Getsemani.
Dia berkata bukan kehendak Allah. Itu bukti kerendahan hatinya. Yesus mati adalah bukti kerendahan hatinya sebagai kita. Dia rela mati di kayu salib. Dan apa yang terjadi saudara? Datanglah ini. Ketika dia bangun, sudah tiba waktunya datang orang yang menangkap aku. Bangun! Semua murid-muridnya tertidur. Tapi datanglah tentara Romawi dan datanglah Judas Iskariot. Salam guru, langsung ditangkap. Datang Petrus. Petrus kan berkata, ketika Yesus mengatakan aku akan mati dan pada hari ketiga aku akan bangkit. Enggak boleh engkau mati Tuhan. Engkau iblis engkau. Karena Petrus itu ceplos-ceplos tanpa berpikir. Petrus sifatnya begitu. Petrus. Iblis bukan engkau yang ngomong. Petrus bukan engkau iblisnya. Manusia Yesus akan mati untuk manusia. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika dia lihat orang tentara itu, dia ambil sarungnya dan dipenggal telinga satu orang. Dan apa yang terjadi? Petrus, sarungkan pedangmu. Maka Yesus mengadakan mujizat. Diambillah telinganya itu, daun telinga dimasukkan kembali dan kembali seperti biasa. Itulah Yesus kita. Mau mati selalu berbuat kasih yang luar biasa. Bagi orang yang berburunya, Yesus selalu kasihnya luar biasa. Dan apa yang terjadi sekarang? Ketika Yesus ditangkap, Yesus berkata, engkau sudah menyangka aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Tidak Tuhan, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangka aku 3 kali. Apa yang terjadi sekarang? Petrus bersembunyi-sembunyi mengikuti Yesus dari jauh pada malam ini. Ketika Yesus di suatu rumah, Yesus disiksa di situ, ditelanjangi di situ, disiksa. Dia dengar. Dan datanglah suatu tentara Romawi. Bukankah engkau salah seorang dari orang Yahudi itu? Kulihat rupamu sama sekali. Kata Petrus, aku tidak kenal. Siapa engkau maksud? 1 kali disangka Yesus. Datang lagi perempuan pas lagi buat tunggu api di situ. Orang ini kulihat bersama-sama dengan dia tiap hari. Petrus apa dia bilang? Siapa yang kau maksud? Aku tidak kenal itu. 2 kali. Dan ada orang-orang yang berkerumun di situ. Ini salah satu orangnya bersama-sama dengan dia. Aku tidak kenal orang itu. Aku bersumpah. Maka terkekoklah ayam. Terkekok. Teringatlah dia. 3 kali engkau menyangkal aku sebelum ayam berkokok. Maka Petrus teringat. Dia nangis dan pergi dari situ terseduh-seduh. Tuhan ampuni aku. Beda dengan Judas Iskariot. Sekalipun sudah melihat Yesus disiksa, tapi dia membenarkan diri. Beda dengan Petrus. Ketika Yesus ditangkap dan disiksa, dia menangis terseduh-seduh dan minta ampun kepada Tuhan. Tapi Iskariot apa yang dilakukan? Dia kasihlah 30 keping perak ini, dijual Yesus, dikasih oleh tentara Romawi. Ketika dia lihat Yesus disiksa di jalan Dolorosa itu, dipukul, ditinju, disiksa, bahkan dikatakan tidak seperti rupa manusia lagi, dimahkotai duri. Ketika sudah Iskariot melihat, dia menyesal sebenarnya. Dia bawa ini ke orang kelas. Ini uang 30 perak, kembalikan Yesus. Aku menyesal. Kata mereka, tidak bisa lagi. Sudah, tidak bisa, bawa itu. Maka dia bawa ke kamar. Udah sini. Dikasih dan dibuatlah 30 keping ini untuk tanah hakal, tanah darah. Untuk beli tanah darah. Itulah dia menyesal tapi tidak mengakui Yesus.
Yesus Iskariot ketika dilihat disiksa begitu sakit sekali. Memang betul. Kita lihat film Tuhan Yesus kan. Wow, begitu ngeri sekali penderitaan Yesus untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita supaya tidak binasa. Maka Yesus Iskariot apa yang terjadi? Dia pergi menggantungkan diri. Dia pergi menggantungkan diri di pohon, bunuh diri. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, bunuh diri adalah jalan tol masuk neraka. Karena itu hak Tuhan. Jangan ada di sini bunuh diri. Itu jalan tol masuk neraka. Karena Tuhan yang punya nyawa ini. Jangan cabut dirimu, nyawamu jangan dengan minum baygon, minum racun, gantung diri, nggak boleh. Itu jalan tol masuknya. Karena itu adalah kedaulatan Tuhan. Amin. Haleluya. Mengarang soal matematik tolong. Haleluya. Menyalahkan kekuasaan Tuhan, menyalahkan kedaulatan Tuhan, nggak boleh. Dan melanggar kedaulatan Tuhan. Itu jalan tol masuk akhir kehidupan. Ini beda dengan Petrus. Dia tidak menyalahkan Tuhan, tapi dia minta ampun dan mengaku, Tuhan ampuni aku, sudah salah. Aku tidak menyangkal Engkau 3 kali. Aku salah. Aku salah. Ketika Yesus bangkit, maka Yesus mengatakan, Petrus, benarkah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau. 3 kali. 3 kali juga pertanyaan yang sama. Petrus, benarkah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, benar. Aku mengasihi Engkau, tahu apa? Ketiga kali, langsung Petrus menangis. Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Kenapa Tuhan Yesus sampai 3 kali bertanya seperti itu kepada Petrus? Karena pertanyaan yang pertama, dia masih ngomong doang. Pertanyaan yang kedua, belum, masih ragu-ragu. Ketiga, dia dengan senang hatinya berkata, aku mengasihi Engkau. Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi Engkau. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, maka Petrus dipakai Tuhan. Sekali berkhotbah, 3.000 bertobat. 2 kali berkhotbah, 5.000 bertobat. Dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Beda dengan Judas Iskariot, bunuh diri. Haleluya. Ini Bapak Saudara yang dikasihi. Mari kita ingat pengorbanan Yesus di kayu salib yang telah menyelamatkan kita. Jangan pernah melupakan pengorbanan Kristus supaya kuat dan tabah dan berkata, belum seberapa yang kualami ini, penderitaan ini, masalah ini yang kualami ini dalam hidupku dibanding dengan pengorbanan Yesus yang telah menyelamatkanku. Amin. Haleluya. Coba ngomong kiri kanannya, belum seberapa yang kita alami ini dibanding pengorbanan Yesus. Haleluya. Amin. Supaya kita kuat dan tabah. Belum, gak ada apa-apanya itu. Dan Yesus, kita lihat dulu pertama kali disalibkan di mahkota duri. Sebelum disalibkan, kita lihat ada itu tentara Romawi itu ada cambuk berduri. Cambuk berduri ini ada 7 kemiti yang paling tajam. Jadi kalau ini dicambuk ke tubuh manusia, seluruh tulang-tulangnya dan kulitnya terkelupas. Inilah dicambuk sama Tuhan Yesus. Begitu. Cap, langsung masuk ini, tusuk 7 berduri ini masuk dan diambil tulang. Oh, sakit sekali Bapak Saudara. Dengan kulit masuk tercampak dari tubuh. Makanya dikatakan di dalam Yesaya, Yesus itu tidak seperti rupa manusia karena begitu sakit sekali ia itu penderitaan itu. Maka jangan pernah melupakan, ingat itu. Yesus mati, dicambuk, mengalami penderitaan itu. Aku akan berkata, belum seberapa yang kau lalui. Maka aku akan tetap kuat. Aku akan tetap teguh mengiring Tuhan. Haleluya. Amin. Aku tidak akan pernah mundur dari Tuhan. Aku tidak pernah
yang telah menyelamatkanku. Yesus rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus rela mati untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita dipulihkan Tuhan, supaya kita diselamatkan oleh Tuhan lewat darahnya yang tercurah di kayu salib. Maka dosa kita disucikan. Amin. Lewat darahnya yang tercurah di kayu salib itu, maka dosa nenek moyang, dosa keturunan, dosa perbuatan kita disucikan oleh darahnya. Sungguh luar biasa. Bahkan tidak hanya itu, lewat bilur-bilurnya itu, lewat seluruh bilur-bilur yang dialami Yesus, maka penyakit kita sembuh. Itulah bukti kasihnya yang luar biasa, yang telah menyelamatkan kita. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan, apalagi tentang kematian Kristus. Amin. Haleluya. Amin. Tetap ingat terus sampai Yesus datang, sampai Yesus menyebut kita. Kita ingat Yesus Kristus. Jangan pernah melupakan pengorbanannya yang luar biasa itu. Petrus itu, kenapa Yesus sampai 3 kali bertanya kepada dia? Petrus, benarkah engkau mengasihi aku? Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. 2 kali, 3 kali. Kenapa sampai 3 kali? Karena Petrus tadi saya ngomong ceplos tanpa mikir langsung. Dan pernahlah terjadi kejadian, tapi ini tidak ditulis di Alkitab, di kitab Apokrif, di kitab sejarah perjalanan semua Tuhan Yesus. Apa yang terjadi saudara? Yesus menyuruh murid-muridnya, bawa batu ini ke gunung, kita akan naik ke gunung sana. Petrus apa dia bilang? Dilihat semua murid-muridnya, bawa batu besar, batu besar di bawah ini, dibawa satu-satu, besar. Petrus, ngapain bawa batu besar? Kecil aja. Dia langsung membawa yang kecil bisa dikantong. Caranya jangan itu bawa di sana, dia tanpa mikir langsung. Ya bawa ini, dia tenang aja. Semua teman-temannya satu gunung bawa batu. Datang Tuhan Yesus. Sekarang taruh batu di depanmu. Taruh semua. Petrus cuma sekempal kamu, sekempal aja. Tuhan Yesus syukur, berdoa kepada Bapa. Jadi roti. Mereka sudah lapar. Makan sekarang. Petrus kelaparan. Semua temannya kenyang. Kedua kali disuruh Yesus lagi naik ke gunung, bawa batu. Wah, balas dendam Petrus. Aku bawa yang paling besar ini. Dia bawa yang paling besar. Datang teman, wih besar sekali. Begini mau betoi. Beta. Di mana kasnya perjul? Beli mana sih? Sebongana. Bongana emang biasa-biasa udah beli gitu. Datang di gunung. Sekarang tempatkan di depanmu batu itu tempat dudukmu. Langsung terus tempat duduknya itu tempat duduknya masing-masing. Aduh, itu dia. Tanpa mikir panjang, dia langsung sama seperti Yesus. Katakan Yesus, tidak seorang pun yang menghalangi aku akan disalibkan dan pada hari ketiga akan mati. Yesus bersuara, tidak boleh satu pun yang membunuh engkau Yesus. Hei Petrus, bukan engkau, Iblis engkau, bukan kamu yang ngomong. Iblis itu ingin menggagalkan rencana Bapa di surga supaya tidak mati. Tidak bisa yang bisa menggagalkan rencana Bapa di surga untuk menyelamatkan manusia. Iblis juga nggak bisa, apalagi manusia. Haleluya. Tidak ada satupun yang menggagalkan rencana Allah untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan umat manusia. Tidak ada yang bisa. Tidak ada. Karena
janji Bapa buat kita. Mari kita ingat seluruh kebaikan Tuhan, pengorbanan Yesus, dan dosa-dosa kita telah disucikan. Maka dikatakan di dalam Yesaya 55, sekalipun dosamu merah seperti kain kermiji, sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Ini dosa kita akan dihapus, disucikan jika kita mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan. Jika kita mengaku dengan jujur dan bertobat, maka dosa kita dihapuskan. Haleluya. Maka seperti nyanyian kita tadi, sejauh timur dari barat engkau membuang dosa, sejauh timur dari barat engkau melemparkan dosaku. Tidak kau ingat lagi pelanggaranku, engkau hapus semua kesalahan. Ketika kita mengaku dengan jujur dan mengingat bahwa Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita, dan tidak hanya itu, untuk yang bawa kereta api ini orang-orang penumpang, tiba-tiba dia lihat bapaknya dari markas untuk menutup dan membuka ini jembatan ini. Dia lihat dari jauh, ada dari sana kereta api datang, terus ada kapal mau lewat. Dia bukakan dulu pertama supaya lewat ini kapal. Dia bukakan, lewatlah kapal ini. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata anaknya itu main-main di rel kereta api itu, main-main. Dan apa yang terjadi? Kakinya tersangkut di rel kereta api itu. Dia lihat, aduh, anaknya sudah di sana. Kalau dia menolong anaknya ini, orang-orang yang diapa ini bisa terbalik, karena dia belum tutup dari jembatan itu, belum dikembalikannya. Dia lihat, anakku, kenapa engkau di situ? Dia mau menyelamatkan anaknya atau orang-orang yang di kereta api ini? Orang-orang itu sudah datang, udah makin dekat kereta api ini. Kalau dia tolong anaknya, orang-orang yang di kereta api ini pasti mati binasa, terbelah ke laut itu. Dia menangis dan berkata, aduh Tuhan, apa yang saya lakukan ini? Maka dia tidak berpikir panjang lagi. Dia relakan anaknya itu terhabis di jembatan itu. Dia relakan untuk menyelamatkan orang-orang yang di kereta api itu. Ada videonya. Nanti kalau LCD kita tampilkan video itu. Wah, kita lihat tontonannya. Nanti kita akan beli LCD di sini, kita nyanyi, pakai lagu, tidak ada lagu, jadi video hafal. Ada video kita tampilkan. Ada videonya, pernah saya videokan, pas saya khotbah di video. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia langsung kembalikan apa ini, jembatan ini. Cak, anaknya terhabis di sana. Dan jembatan ini kembali lagi, kereta api ini mendurus anaknya itu. Didurus anaknya itu. Dia menangis, tapi orang-orang yang di sini nggak tahu. Yang di kereta api itu tidak tahu bahwa anaknya, dia rela anaknya mati untuk menyelamatkan. Itu orang-orang yang di kereta api itu. Dia menangis. Orang-orang itu jadi, kenapa menangis bapak ini? Apa yang terjadi? Kenapa menangis dia? Orang-orang yang tidak tahu bahwa anaknya mati tergilas di sana untuk menyelamatkan mereka. Ketika lewat kereta api itu, dia bawalah anaknya itu, dia gendong anak satu-satu, sudah mati. Begitu besarlah kasih Bapa di surga menyelamatkan kita. Amin. Demikianlah kasih Bapa di surga menyelamatkan kita. Bapa di surga rela menyerahkan anaknya Yesus Kristus di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Amin. Mari kita ingat pengorbanan Yesus. Jangan pernah melupakan. Begitulah kasih Tuhan menyelamatkan kita, supaya orang yang binasa, orang penjahat, orang pembunuh, orang penodong, orang pencuri, orang penyembah berhala,
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Tetaplah ingat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin untuk firman Tuhan. Biarlah kematian Kristus tetap diingat-ingat, jangan pernah kita lupakan.